إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin salat maghrib, jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid. Kita masuk ke bab yang ke-8. Babun ma jaa fir ruqa'i ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang tercantum yang berkaitan dengan ruqyah dan tamaim. Di dalam bab yang sebelumnya, penulis kitab Tauhid memberikan judul dengan babun minasyirki lubsul halqati wal khayti lidaf'il bala'i aw raf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan memakai gelang, benang untuk menangkal bala, musibah dan menghilangkan musibah. Adapun di bab ini beliau memberikan judul yang berbeda. Babun majaa, bab apa-apa yang terkandung dan tertera dari ayat-ayat ataupun dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqyah dan yang berkaitan dengan tamimah. Walaupun pada dasarnya sebelumnya kita membahas pada bab yang sebelumnya yang berkaitan dengan tamimah, maka diulang lagi oleh penulis yang berkaitan dengan tamimah. Kita sudah membahas bahwasanya tamimah itu bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Adapun yang berkaitan dengan ruqyah, maka ruqyah ini penjabarannya lebih dalam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Bahkan ada yang ada yang dianjurkan. Sehingga akan kita bahas lebih dari 16 hadis yang berkaitan dengan ruqyah, sehingga setelahnya kita akan menjabarkan apa-apa saja yang boleh dari ruqyah dan apa-apa saja yang tidak boleh dari ruqyah. Kemudian diiringkan oleh penulis kitab ini bahwasanya bab yang berkaitan dengan ruqyah dan yang berkaitan dengan tamimah. Tamimah mungkin kalau antum lupa adalah segala sesuatu yang dipakai atau digunakan dalam rangka menolak bala ataupun menghilangkan bala. Seperti yang sudah kita sebutkan, bisa taruh di lengan, bisa taruh di kaki, bisa taruh di cincin, bisa ditaruh di pergelangan. Bentuknya apa saja. Bisa benang, bisa tembaga, bisa tasbih, apa saja. Maka itu adalah tamimah. Kemudian dalam bab ini diiringkan secara bersamaan oleh penulis bab ruqyah dan bab tamimah. Disebutkan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama bahwasanya ruqyah yang dilarang dan tamimah
itu di antara keduanya itu ada keserupaan. Ada keserupaan. Sehingga sebagian ulama mengiringkannya menjadi satu dalam pembahasan. Kalau dalam ruqyah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Adapun yang berkaitan dengan tamimah, ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar, ada juga yang sebagian ulama khilaf di dalamnya. Ada juga, nanti akan ada pembahasannya. Faktor yang kedua, sebab yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengiringkan dan menyebutkan antara ruqyah dengan tamimah secara bersamaan. Secara bersamaan. Seperti dalam bab ini penulis membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, kata Rasulullah, sesungguhnya tamimah, sesungguhnya tiwala, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara bersamaan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara bersamaan, maka di dalamnya ada hikmah. Karena sebagian orang-orang Arab ketika melakukan tamimah, menggunakan tamimah, sebelum tamimah itu digunakan, mereka ruqyah dulu. Mereka berikan jampi dulu terhadap tamimah yang mereka kenakan. Sehingga hadis yang tadi saya sebutkan, yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, disebutkan ada sebab bagaimana Abdullah ibn Mas'ud membawakan hadis tersebut. Disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud mendapati di leher istrinya ada benang. Maka sahabat yang mulia ini bertanya tentang benang yang digunakan oleh istrinya. Maka istrinya menjawab, "Khaitun ruqiya li fi." Ini adalah satu benang, yang benang ini telah dijampi dan telah diruqyah terlebih dahulu. Ini menunjukkan seperti yang saya sebutkan, bahwasanya ruqyah dan tamimah ada saling berkaitan di dalam. Sehingga para ulama termasuk di antaranya kitab Tauhid menyebutkan yang berkaitan dengan ruqyah dan tamimah dibahas secara beriringan dan bersamaan. Adapun ruqyah mungkin bisa dikatakan definisinya adalah lafaz-lafaz dan perkataan-perkataan yang dikatakan dan dibacakan kepada orang yang sakit. Baik itu yang sakit yang membacanya ataupun orang lain. Dengan tujuan mengangkat bala, menghilangkan kesusahan. Baik itu sebelum terjadi ataupun sesudah terjadi. Sebelum terjadi misalnya apa? Kita membentengi diri kita dengan zikir sobah, zikir pagi petang. Itu kita meruqyah. Dan ketika kita melakukan hal tersebut dalam rangka membentengi diri kita. Karena gangguan-gangguan yang bisa jadi dilakukan oleh penyihir terhadap seseorang, maka tidak akan hajatnya terlaksana apabila seseorang ketika yang dituju dan ditargetkan itu membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi ini
bukanlah dikatakan sebagai satu ruqyah apabila dibacakan di rumah atau ke rumah. Dibacakan terhadap rumah atau dibacakan terhadap kendaraan. Maka itu bukan ruqyah. Karena ruqyah itu dibacakan kepada seseorang yang sakit atau tidak sakit dalam rangka membentengi dirinya. Maka dalam hadis yang berkaitan dengan ruqyah terkandung di dalamnya beberapa hadis. Saya sebutkan di sini ada 16 hadis, saya sebutkan semuanya. Dan hadisnya itu seakan-akan ada perlawanan di dalamnya, kontradiksi. Yang ini melarang, yang ini menganjurkan, yang ini mengatakan syirik. Kita bacakan satu persatu. Yang pertama yang menjelaskan bahwasanya ruqyah adalah kesyirikan. Karena ruqyah itu ada juga pada zaman jahiliyah. Mereka mengenal ruqyah dan mengetahui ruqyah. Sehingga ketika ada salah seorang kepala suku yang sakit, kemudian sakitnya sangat parah dan melewati kepada kabilah tersebut sahabat dan rombongan, maka mereka meminta kepada sahabat agar meruqyah kepala suku mereka yang sakit. Menunjukkan bahwasanya ruqyah ataupun jampi-jampi adalah suatu hal yang diketahui oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kita sebutkan hadis-hadis yang saya katakan secara kasat mata saling berlawanan. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya ruqyah itu adalah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Bahwasanya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah kesyirikan. Nanti akan kita bahas dalam bab ini juga. Hadis yang kedua kalau nggak salah. Ada 5 hadis. Hadis yang kedua yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah. Seperti yang tercantum dalam Sahih Muslim bahwasanya keluarga Amr ibn Hazm datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, annahu kanat lana ruqyatun minal aqrabi wa innaka nahaita 'anil ruqa." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu memiliki jampi-jampi, yang jampi-jampi tersebut, ruqyah tersebut kami katakan dan kami gunakan apabila salah seorang di antara kami terkena sengatan kalajengking. Wa innaka nahaita 'anil ruqa, dan engkau ini telah melarang dari ruqyah. Sehingga dalam hadis yang kedua ini jelas sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ruqyah. Hadis yang ketiga. Dalam hadis yang sudah kita bahas, yang berkaitan dengan orang-orang yang mengamalkan tauhid, mereka akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Disebutkan di dalamnya 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Salah satu ketentuannya adalah la yarqun. Mereka tidak melakukan ruqyah. Jadi seakan-akan saling berlawanan. Dan pada hadis yang sama juga yang kita bahas dalam hadis babun man haqqaqa tauhid dakhalal jannata, masuk surga tanpa azab dan hisab orang yang mengamalkan tauhid. Dalam hadis yang sama juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah
kecuali dari penyakit mata jahat, mata hasad, ataupun dari huma. Huma itu demam yang diakibatkan oleh sengatan binatang berbisa. Jadi 4 hadis yang tadi yang saya sebutkan ini seakan-akan melarang ruqyah secara mutlak. Yang pertama yang berkaitan bahwasanya ruqyah itu syirik. Yang kedua, Nabi melarangnya. Yang ketiga, Nabi mengatakan tidak boleh seorang ruqyah. Yang keempat, Nabi mengatakan bahwasanya ada pengkhususan ruqyah itu hanya berlaku untuk orang yang kena mata jahat dan orang yang sakit demamnya itu dikarenakan hewan yang berbisa. Dan 4 hadis yang tadi saya sebutkan, apabila kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, akan berlawanan juga dengan hadis-hadis yang lain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ruqyah. Karena termasuk kebiasaan dan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang sakit maka Nabi menengoknya. Nabi menengoknya. Bahkan Nabi kategorikan hal tersebut sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya. Idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka tengoklah. Dan ini yang senantiasa dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi itu senantiasa memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Yang tadinya ada, nggak ada dicari. Yang biasanya di soft pertama, ada di soft terakhir ditanya. Yang biasanya waktu-waktu tertentu tidak datang ke masjid, kok ada di masjid, ditanya oleh Rasulullah. Bahkan di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat orang yang biasanya itu menyapu masjid. Maka Nabi menanyakannya, di mana si fulanah itu? Biasanya Nabi melihat. Maka dikabarkan kepada Nabi bahwasanya fulanah tersebut meninggal dunia. Maka Rasul menegur para sahabatnya, "Halla adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabariku?" Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan perhatian terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok orang yang sakit, maka para sahabat menyatakan bahwasanya yang termasuk dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan dan meruqyah orang yang sakit tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza 'ada maridan raqahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyahnya dengan mengatakan, "Adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama." Hingga menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah orang sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah diruqyah. Jadi Nabi meruqyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah juga. Karena dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Dan ini menunjukkan hikmah yang luar biasa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Manusia seperti kita, dan keistimewaan Nabi dari yang lainnya adalah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeru kepada manusia supaya manusia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah.
Sehingga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena kesusahan dan mara bahaya, seperti terkena sihir, seperti juga ketika berperang dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkapar, pipinya kena panah, bahkan beberapa giginya yang mulia pun tanggal. Sehingga pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengeluarkan darah sampai langsung ditangani oleh putrinya yang bernama Fatimah. Sama putrinya diambilkan kain, kemudian kain itu dibakar, kemudian dimasukkan ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darahnya itu berhenti. Ini Nabi loh, Sayyidul Bashar. Sayyidul Bashar, manusia terbaik. Kesusahan. Bahkan ketika naik kendaraan, naik kuda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terpelanting. Sehingga setelahnya Nabi 1 bulan sholat di rumah. Padahal keahlian Nabi dalam berkuda itu tidak diragukan. Orang kalau berkuda itu dianggap sebagai orang penunggang yang luar biasa ketika mampu menaiki kuda tanpa pelana. Dan Nabi lakukan hal tersebut. Ketika ada satu kejadian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda tanpa pelana, dan Nabi mampu mengendalikannya, menunjukkan keahliannya dalam berkuda tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, beliau pun pernah suatu ketika terjatuh dari kuda, dan begitu juga ketika terkena sihir, maka beliau pun terkena, dan malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad istakait." Wahai Muhammad, istakait, kami itu lagi sakit. Kami itu lagi sakit. Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian malaikat Jibril alaihi salam meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min kulli dhi nafsin aw aini hasidin. Bismillahi arqika Allahu yashfik. Didoakan dan diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi di mana pukulnya. Di mana? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mengambil pukul tersebut. Artinya perkara seseorang terkena sihir ataukah tidak, ini adalah perkara yang gaib. Jangan sampai gatal sedikit di tangan bagian kanan kemudian mengatakan jangan-jangan kena sihir. Ini perkara gaib. Bisa jadi seorang yang merasa sakit itu benar-benar kondisinya tidak fit sehingga sakit. Ataupun dia terkena sihir, maka ini adalah suatu hal yang gaib yang tidak mengetahui hal tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila perkara ini dibuka lebar-lebar, orang bisa mengatakan, saya terkena sihir, si fulan terkena sihir. Enak saja mengucapkan, maka akan gampang terjadi saling menuduh di antara kaum muslimin. Si fulan dagangannya sama saya, berarti bisa jadi saya sakit ini dikerjai saya. Saling tuduh menuduh. Yarhamukallah. Padahal hal ini adalah perkara yang gaib. Nabi saja tidak mengetahui bahwasanya dirinya terkena sihir kecuali ketika dikabarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Baru dikabarkan, beliau mendapatkan kabar ini dari malaikat Jibril dan diberitahu buhulnya di mana, kemudian langsung dicari buhulnya. Kemudian dalam hadis yang ketiga, kalau yang pertama Nabi melakukan ruqyah, yang kedua Nabi diruqyah. Adapun hadis yang ketiga yang melawan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan pembeda mana ruqyah yang boleh, mana ruqyah yang tidak boleh.
Dalam hadis Auf ibn Malik al-Ashju'i radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, annahu kanat lana ruqan narqi biha fil jahiliyati famadza tara?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini memiliki jampi-jampi dan ruqyah atau ruqyah di zaman jahiliyah. Maka apa pendapat engkau? Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum." Kalian tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah, tidak mengapa dengan jampi-jampi yang dibacakan, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini dijelaskan batasan. Ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang tidak boleh. Yang boleh adalah yang di dalamnya tidak ada kesyirikan, dan nanti akan kita bahas bagaimana ruqyah yang boleh, yang syar'i, dan bagaimana ruqyah yang tidak boleh. Dan dalam hadis yang lain, sebagian dari hadis-hadis ini sudah kita bahas, akan tapi tidak mengapa kita ulang. Karena ketika saya baca juga, saya lupa ini sudah saya bahas. Jadi kalau ustadznya saja lupa, ini sudah dibahas, gimana yang lainnya kan? Ustadznya jangan lupa, oh udah dibahas, lupa nih. Oh iya udah dibahas. Hadis yang keempat yang berlawanan dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seseorang itu diruqyah. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa anak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang sekitarnya, istarqu laha. Kalian carilah orang untuk meruqyah anak-anak ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah memerintahkan Aisyah untuk mencari orang supaya diruqyah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mencari orang yang bisa meruqyah dirinya dari aib. Dan begitu juga dalam hadis Amr ibn Hazm yang tadi kita baca sedikit, yang tercantum dalam Sahih Muslim. Amr ibn Hazm dan keluarganya ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu melarang dari ruqyah. Sedangkan kami memiliki jampi-jampi dan ruqyah dari seseorang yang terkena sengatan kalajengking." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'ridu alayya." Coba tunjukkan kepada saya ruqyah kalian. Jadi Nabi tidak langsung menghukumi ruqyahnya itu tidak boleh. Ruqyah itu syirik, tidak. Akan tapi Nabi katakan, mana ruqyah kalian, tunjukkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ara ba'sa. Yang kalian katakan dalam ruqyah kalian dan dalam jampi-jampi kalian, maka itu tidak ada masalah. Aman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Termasuk ketika seorang melihat orang lain kesusahan,
kemudian tanpa diminta untuk meruqyahnya, kemudian dia meruqyahnya, maka ini adalah dia melakukan kebaikan kepada saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut. Maka dalam hadis-hadis yang tadi saya baca ada berapa? 15 hadis ya. Gak ditulis sama antum, gak dihitung. Maka dalam hadis-hadis yang seakan-akan berlawanan di bagian pertama dengan bagian yang kedua, maka kita katakan bahwasanya di dalam hadis-hadis tersebut ada taufik pengumpulan di antara hadis-hadis tersebut. Sehingga hadis-hadis yang tadi kita bacakan itu pada hakikatnya tidak berlawanan. Adapun hadis yang mengatakan la yarqun 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka adalah salah satunya tidak melakukan ruqyah, maka hadisnya itu hadis yang syadz, hadis yang lemah. Hadis yang syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, akan tetapi lafaznya menyelisihi perawi yang lebih siqah lagi. Jika tidak mungkin dalam riwayat tersebut memiliki dua riwayat yang berbeda, harus salah satunya dipilih. Maka riwayat yang benar dalam hadis ini adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta ruqyah. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati ruqyah sebagai kesyirikan dalam hadis yang pertama, maka ini berkaitan dengan salah satu jenis tertentu dari ruqyah dengan jenis-jenis yang banyak. Nanti akan kita sebutkan. Nanti ada yang mamnu, ada yang jaiz, ada yang dilarang, ada yang boleh. Akan kita sebutkan. Adapun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali dari mata jahat ataupun dari demam, maka seperti yang sudah kita bahas dalam bab man haqqaqat tauhid, siapa yang mengamalkan tauhid maka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Hadis ini maksudnya adalah ruqyah yang paling bermanfaat dan yang paling mujarab adalah ketika ditujukan terhadap ain, mata jahat ataupun mata hasad, dan terhadap humah, terhadap demam yang diakibatkan oleh sengatan binatang yang berbisa. Adapun yang lainnya pun boleh dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan ruqyah terhadap orang-orang yang terkena penyakit namlah pada saat itu. Disebutkan namlah itu seperti nanah yang keluar dari perut seseorang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Sehingga menunjukkan dalam hadis-hadis ini bahwasanya ketika hadis-hadis yang banyak yang tadi saya sebutkan, maka pada hakikatnya dalam ruqyah itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tidak semuanya boleh, tidak semuanya tidak boleh. Akan tetapi ada perincian tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah, tidak mengapa dengan jampi-jampi, selama jampi-jampi tersebut, selama ruqyah tersebut tidak ada kesyirikan. Adapun apabila ada kesyirikan, baik melalui lisan ataupun hati, maka ruqyah tersebut tidak boleh untuk dilakukan karena menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap ruqyah yang dilarang itu terbagi menjadi dua.
Ada yang ruqyahnya itu di dalamnya ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Syirik yang besar apabila di dalam ruqyah tersebut ada istighatsah kepada selain Allah. Ada meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan cara istighatsah terhadap jin, terhadap syaitan. Sehingga ketika berupaya untuk menyembuhkan yang sakit ini, dengan dia datang ke dukun-dukun, maka ini adalah ruqyah yang dilarang. Walaupun bacaannya sama, ataupun qomat kamitnya sama, maka hal ini di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun seorang istighatsahnya meminta pertolongannya kepada siapa? Kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka ini tidak boleh. Dan ini pun kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan yang besar. Baik dalam ketika dia meminta kepada selain Allah, ataupun ketika meminta terhadap dukun supaya dihilangkan kesusahannya melalui cara sihir juga, maka ini pun adalah kesyirikan yang besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ijtanibus sab'a al-mubiqat." Kalian jauhi 7 kebinasaan. Apabila seorang melakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan kebinasaan. Yang pertama, asyirki billah. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sihir. Padahal kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi. Allah maha penyembuh. Maka ketika seorang yang sakit berupaya untuk sembuh dari sakitnya, maka dengan cara melakukan apa-apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang paling Allah murkai. Adapun sihir, maka termasuk hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Maka ketika seorang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharap darinya kesembuhan dan hilang dari dirinya penyakit, maka ini adalah suatu cara yang salah. Yang kedua, yang di dalamnya adalah kesyirikan yang besar. Seseorang ketika melakukan ruqyah, dia meyakini bahwasanya yang berpengaruh dalam ruqyah tersebut adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang itu sembuh, hatinya meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah orang yang meruqyahnya. Bahwasanya yang memberikan manfaat dan menghilangkan dari dirinya mudarat adalah orang yang meruqyahnya. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Karena orang tersebut menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam rububiyah. Maka ini tidak boleh. Dan ini keyakinan yang terjadi pada orang yang diruqyah. Walaupun yang meruqyahnya itu adalah orang yang meruqyahnya dengan cara yang benar. Akan tetapi apabila hati orang tersebut bertawakal kepada orang yang meruqyahnya dan meyakini bahwasannya yang bermanfaat adalah dari orang tersebut, maka ini adalah syirik yang besar yang tidak boleh seorang melakukan hal tersebut. Yang kedua, jenis dari kesyirikan, dari ruqyah yang dilarang, akan tetapi masuk kategorinya adalah syirik kecil,
Yaitu yang pertama, apabila ruqyah tersebut di dalamnya ada lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Seperti perkataan-perkataan yang tidak jelas. Baik itu menggunakan bahasa Arab, ataupun dengan bukan bahasa Arab, dengan lafaz-lafaz yang lafaznya itu tidak dipengerti. Seorang datang kemudian dia terus ditiupkan atau diludahkan, ataupun dia mengucapkan kata-kata yang tidak dipahami baik oleh orang yang mengatakan atau orang yang diruqyahnya atau orang yang mengantar orang yang diruqyah, tidak dipahami. Orang yang mengatakannya pun tidak memahami. Maka ini adalah kesyirikan yang kecil. Karena orang tersebut meruqyah dan menjadikan ruqyah itu sebagai sebab kesembuhan dengan perkara yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk kesembuhan. Sehingga sering kita bahas dalam kesyirikan, ketika seorang menjadikan satu perkara sebagai sebab dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut adalah sebab, walaupun ketika seorang melakukan hal tersebut dalam rangka berharap kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan yang kecil. Sering kita sebutkan kaidah tersebut. Yang kedua, yang termasuk dari kesyirikan yang kecil dalam ruqyah, ketika seorang di dalam ruqyahnya ada sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika peruqyahnya itu meruqyah, maka dia bersumpah di dalam ruqyahnya itu dengan malaikat, dengan kehidupan seseorang, ataupun dengan nabi, ataupun dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang saleh, bersumpah dengan mereka. Maka di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kekufuran dan melakukan kesyirikan. Antum pernah mendengar kayak gini, orang ruqyah dengan bersumpah kepada selain Allah? Pernah dengar enggak? Banyak Pak Ustaz. Itu ya, bersumpah ya. Yang ketiga, yang di dalamnya termasuk kesyirikan yang kecil, ketika seseorang diruqyah, hatinya condong kepada orang yang meruqyahnya. Kalau dalam jenis yang pertama, yang kesyirikan yang besar, orang yang diruqyah itu meyakini yang menyembuhkannya hanyalah dari peruqyah tadi. Adapun jenis yang sekarang saya sebutkan, yang termasuk syirik kecil ini, orang yang diruqyah ketika diruqyah, dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila tidak melalui jalan si fulan yang tadi meruqyah saya dan saya sembuh darinya, maka dia enggak srek. Dia seakan-akan merasa bahwasanya ruqyahnya itu kurang manjur. Maka ini adalah kesyirikan yang kecil. Karena pada hakikatnya yang dibaca itu adalah itu saja. Baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya orang lain pun bisa membacakan dengan bacaan yang sama. Kok kenapa condongnya kepada si fulan?
Sehingga apabila ada kecondongan yang lebih dari yang lainnya, seakan-akan hanya dari jalannya sajalah dia akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan yang kecil. Adapun ruqyah yang dibolehkan ataupun yang disyariatkan, bukan ketika seseorang datang ke tukang ruqyah di depannya ada tulisan ruqyah syar'i, bukan. Akan tetapi haruslah menjadi patokan dan kaidah untuk kita, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ketahuilah sesuatu yang benar, yang sahih, sehingga kita bisa membedakan mana ini yang benar, mana ini yang salah. Bukan kita ini terkecoh dengan slogan-slogan. Ini adalah ruqyah syar'i. Dengan penulisan syar'i kemudian kita meyakini, oh berarti ini ruqyahnya itu adalah ruqyah yang benar. Bukan, akan tapi harus kita mengetahui bagaimana ruqyah yang benar. Kemudian setelahnya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil dalam ruqyah tersebut. Yang pertama, seorang ketika meruqyah itu haruslah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan begitu juga dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Tadi sudah dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah. Bisa kita gunakan ketika kita meruqyah. Dan di sini sebutkan yang pertama dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ruqyah yang paling ruqyah apa nih? Jadi ruqyah bisa dikatakan yang paling mujarab, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa surat itu namanya adalah surat ruqyah. Surat apa ya, ikhwan? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan untuk orang yang sakit dan orangnya itu adalah orang kafir, dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu surat Al-Fatihah, maka seketika itu juga orang tersebut langsung sehat walafiat. Langsung seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya dengan membaca kalamullah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah, kata Allah. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang di dalamnya itu penyembuh dan rahmat. Penyembuh ini penyembuh untuk rohani kita, untuk hati kita. Penyembuh juga untuk fisik kita, jasmani kita. Sehingga ketika seorang mau meruqyah, haruslah yang pertama ia dahulukan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelahnya nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Dan setelahnya juga adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ruqyah itu dikatakan sebagai ruqyah yang boleh. Ruqyah tersebut haruslah dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas dan dipahami. Sehingga ketika seorang itu meruqyah, ruqyahnya itu harus menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arabnya yang dipahami. Bukan ketika seorang menggunakan
bahasa, menggunakan kata-kata yang kata-katanya itu tidak bisa dipahami. Bahkan ketika peruqyahnya itu tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak mengapa. Selama ketika menggunakannya itu perkataannya adalah dengan perkataan yang dipahami. Dan ketika dipahami, di dalamnya tidak ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya gumaman-gumaman atau perkataan-perkataan yang tidak jelas, ketika seorang meruqyah ataupun menjampi-jampi, baik itu tidak dipahami dengan bahasa Arab, tidak dipahami juga dengan bahasa Indonesia, tidak dipahami juga dengan bahasa daerah. Sehingga ketika dia berkata dengan perkataan apa, kemudian dia meruqyah dengan ruqyahnya demikian, maka yakinlah bahwasanya ruqyahnya adalah ruqyah yang tidak boleh. Yang ketiga, an yakuna li'timadu fi ruqyati 'ala Allah. Ketika seorang melakukan ruqyah, maka haruslah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bersandar kepada bacaan-bacaan dan siapa yang membacanya, akan tapi dengan meyakini bahwasanya semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan, bukan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan hukum ruqyah. Saya ada waktu nggak, ikhwan? Saya ada. Hukum ruqyah. Maka ada perincian dari hukum ruqyah ini. Adapun hukum yang berkaitan dengan seorang yang meruqyah untuk dirinya dan untuk orang lain dengan ruqyah yang tadi saya sebutkan yang dibolehkan. Kita tidak membahas ruqyah-ruqyah yang tidak boleh tadi. Yang di dalamnya ada kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil, tidak. Akan tapi yang kita bahas adalah kesyirikan, ruqyah yang boleh. Apa hukumnya? Baik ketika seorang meruqyah untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka hukumnya adalah anjuran. Karena ketika seorang meruqyah untuk dirinya ataupun meruqyah untuk orang lain, maka pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meruqyah ini meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghinakan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ia bacakan. Sehingga dalam ruqyah yang ia katakan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka di dalam ruqyah yang ia katakan itu terkandung di dalamnya ada tauhid yang tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Kemudian adapun ketika ruqyahnya itu untuk orang lain, maka bukan hanya dia itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi saya sebutkan, dia menghinakan dirinya kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, akan tapi dia memiliki tambahan ganjaran berupa bahwasanya dia memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan ini ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika dalam hadis Amr ibn Hazm tadi, Amr ibn Hazm ya. Ya, Amr ibn Hazm. Rasulullah ketika ditanya tentang ruqyah, maka Rasulullah katakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa
di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Adapun bagi orang-orang yang diruqyah, apa hukumnya? Yakni orang yang dimintakan untuknya supaya orang ini diruqyah. Baik yang diruqyahnya yang meminta, ataupun orang lain yang meminta untuk orang tersebut supaya diruqyah, maka hukumnya tidak mengapa. Ataupun seorang ketika tanpa meminta kemudian ada orang yang meruqyahnya, maka itu tidak mengapa. Tidak mengurangi tauhid dia kepada Allah. Tidak mengurangi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling bertawakal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dalam sakitnya. Adapun orang-orang yang meminta ruqyah terhadap orang lain, maka pada hakikatnya sama hukumnya boleh. Tidak mengapa. Akan tetapi yang patut dicatat adalah orang yang meminta ruqyah dari orang lain supaya dirinya diruqyah, maka tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa saja mereka, di antaranya adalah la yastarqun. Tidaklah dia itu meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang yang sakit, anjuran yang paling utamanya adalah dia itu langsung meruqyah dirinya dengan ruqyah mandiri. Karena pada hakikatnya yang diruqyah, perkataan-perkataan Allah, firman Allah itu ada semua. Misalnya membaca surat Al-Fatihah, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ruqyah, maka sesuatu yang sudah jelas. Kenapa seseorang condong kepada orang lain supaya orang lain meruqyah dirinya? Padahal ketika dia meruqyah dirinya dengan perkataan-perkataan yang sama, maka itu adalah sesuatu yang lebih dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul muddarra idza da'a." Amma yujibul muddarra idza da'a. Bukankah dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ijabah doa terhadap orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan terdesak. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doanya. Termasuk juga ketika seorang sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan membaca apa-apa yang harusnya diruqyah, dan dia meruqyahnya dengan cara sendiri, dengan mandiri, tidak mengandalkan orang lain, maka ini lebih afdal. Hatinya lebih condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan orang-orang yang lain. Lebih-lebih dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan yang lain. Sehingga ketika ada sebagian orang, disebutkan oleh dalam hadis Utsman ibn Abil As, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ashtaki maradan mundu aslamtu." Ya Rasulullah, saya merasakan sakit semenjak saya masuk Islam. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yada'a yadahu 'ala al-makan al-musab.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman ini untuk meletakkan tangannya di bagian yang ia sakit. Kalau jantungnya yang ia rasa sakit, ia pegang jantungnya. Kalau perutnya yang ia sakit, ia pegang perutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman untuk melakukan sendiri. Bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memegang, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ruqyah. Tidak. Rasulullah apa? Perintahkan Utsman untuk membaca dengan bacaannya sendiri. Apa yang dibaca? Rasulullah ajarkan kepada Utsman ibn Abil As, Bismillahi, Bismillahi, Bismillah. Kemudian mengucapkan 3 kali, 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman untuk membacakannya langsung untuk dirinya. Tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakannya. Begitu juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengajarkan ketika beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah sakit di kota Mekah dengan sakit yang luar biasa, maka beliau membacakan untuk dirinya surat Al-Fatihah. Maka setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau langsung sehat, segar, bugar. Setelahnya apabila beliau dapati ada orang-orang yang sakit, maka Ibnul Qayyim ini menganjurkan kepada orang yang sakit untuk membacakan kepada dirinya surat Al-Fatihah. Karena toh masing-masing dari kita ini semuanya hafal surat Al-Fatihah. Jadi silahkan baca masing-masing, semuanya bisa, sehingga ketika membacakannya untuk diri sendiri, maka hatinya lebih condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika meminta itu boleh. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang sekitarnya itu cerdas, ataupun ada orang yang bisa meruqyahnya itu, ataupun ahli apa yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, mengerti bahwa si fulan itu butuh ruqyah, kemudian diruqyahkan kepadanya tanpa si fulan itu meminta, maka itu afdal, lebih bagus. Ataupun ketika orang-orang yang sekitarnya meminta supaya yang sakit ini diruqyah, maka tidak termasuk dari 70.000 orang yang di antara syaratnya itu ketika 70.000 orang yang di antara syaratnya ketika masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tidak meminta ruqyah, tidak termasuk dari hadis tersebut. Wallahu taala alam. Insyaallah muqaddimah untuk ruqyah ini akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya karena masih belum selesai. Ada beberapa hal yang harus kita bahas juga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.